الله عليه وسلم. روى الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك بسند صحيح بالشواهد عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تلك صور من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يلقى منهم كغيره بالأنبياء من الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah dari musuh-musuh Islam. Berkata pengarang kitab kita Syekh Musa bin Rashid, tayaqqunu Abi Jahlin la'anahullah min sidqi Rasulillah. Yakinnya Abu Jahal tentang kejujuran Rasulullah SAW. Dia yakin Rasulullah itu orang jujur, tapi dia menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya dan Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan jalur-jalur yang saling menguatkan dari Ali. Abu Jahal pernah berkata, "Qad na'lamu ya Muhammadu innaka tasil rahim." Wahai Muhammad, kami tahu engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul haditha, engkau orang yang jujur ketika berkata-kata. Wala nukadzibuka, kami tidak mendustakan engkau. Walakin nukadzibul ladzi ji'ta bih, yang kami dustakan adalah apa yang kau bawa. Agama yang kau bawa, kepribadianmu enggak ada masalah, tapi apa yang kau bawa. Maka Allah turunkanlah firman-Nya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Sungguh benar-benar kami tahu ya Muhammad, engkau begitu bersedihnya dengan orang-orang yang berkata fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Yang mengatakan engkau jujur, walakinnadh zalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun begitulah orang-orang yang zalim senantiasa mendustai, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara bentuk gambaran pelecehan kaum musyrikin terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini membuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang bersedih. Ya, sebagaimana yang ditemui oleh para nabi-nabi sebelum beliau. Karena itulah Allah Jalla wa'ala terkadang menghibur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kudzibat rusulun min qablika. Kata Allah, ya Muhammad, sungguh telah dustakan pula rasul-rasul sebelum, bukan hanya engkau saja dustakan. Laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Mereka bersabar ya atas berbagai macam tuduhan, ya atas kedustaan mereka terhadapmu, atas kedustaan mereka terhadap para rasul. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Bahkan mereka juga disakiti sebagaimana engkau disakiti. Ya, hatta ja'ahum nasruna, sampai akhirnya datang pertolongan kami. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Apa yang kau hadapi dalam dakwah ini bukan hanya engkau semata, beginilah karakter dakwah. Setiap orang yang bawa kebenaran dimusuhi, dibenci kaumnya, ditentang, diusir, sebagian mereka harus dibunuh. Begitu yang dirasakan oleh para rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Namun mereka bersabar. Maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya mereka. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya mereka, para rasul-rasul ulul azmi. Wala tahzan alaihim, jangan engkau terlampau bersedih atas sikap mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan engkau begitu sempit hatimu menghadapi tipu daya dan makar mereka. Ya. Dan Allah mengatakan hatta ja'am nasruna, sabarlah Muhammad. Ya, para rasul-rasul sebelumnya bersabar, mereka disakiti sampai akhirnya datang pertolongan kami. Artinya akan datang masanya wahai Muhammad, akan datang pertolongan kami kepadamu. Begitu juga dakwah ini, dakwah yang dibawa oleh Nabi, kemudian para dai setelah beliau sampai hari kiamat didustakan oleh manusia, didustakan oleh masyarakat,
Namun akan datang masanya hatta ja'ahum nasruna, akan datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menenteramkan setiap dai, akan datang pertolongan Allah kepadanya. Tak perlu bersedih. Ya, kemenangan akan senantiasa ya berakhir di tangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Al aqibah ya, dan segala macam hasil di ujung itu untuk orang-orang bertakwa. Ya, maka bersabarlah para dai. Lihatlah bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sendiri saja ya berdakwah kemana-mana ya di kaumnya, bahkan harus diusir oleh Raja Uyainah, diusir. Jadi takut-takutnya dengan raja-raja yang lain, kalau kau pertahankan itu dia akan kuat kacau balau sampai kepada kami kekacauannya, maka hati-hatilah ya. Kalau kau mau selamat, keluarkan dia dari negerimu, usir dia dari negerimu. Ya, ditakut-takuti. Maka terpaksa datang keputusan, Muhammad, engkau harus keluar dari negeri kami ini. Dia pun berjalan sendirian saja, berjalan menuju Riyadh, Dir'iyah namanya kala itu. Hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelihara. Berjalan kaki tanpa bekal yang memadai, sendiri dari Uyainah, dari Qasim sampai ke Riyadh, Dir'iyah. Di sana dia berjumpa dengan murid-muridnya yang kenal dengannya. Kembali dia di sana mengajari mereka. Dan di antara murid-muridnya ada seorang ya yang merupakan keluarga kerajaan, ya, ipar daripada Raja Muhammad bin Su'ud. Dia pun menerima akidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad ini, karena dikala itu kesyirikan merajalela di Saudi Arabia. Kuburan-kuburan dikultuskan, dikeramatkan, disembah, dipuja. Ya, menerima dakwah ini bagian daripada orang-orang di istana. Kemudian dia dakwahi adiknya, putri, adiknya sendiri, istri daripada Raja Muhammad bin Su'ud. Akhirnya adiknya pun terdakwahi. Kemudian setelah itu tak berapa lama ya terdengar pula lah kabar kepada Raja Muhammad bin Su'ud tentang gerakan dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Maka berkatalah sang istri kepada suaminya, wahai suamiku, maukah engkau pada kemuliaan? Datang kepada kita ulama yang Allah kirim kemari, hormati dia, muliakan dia. Ya, niscaya Allah akan perkuat engkau dengannya. Datanglah ke tempatnya, jangan sampai kau panggil dia kemari, dia lebih layak untuk kau datangi. Datanglah Syekh Muhammad, Raja Muhammad bin Su'ud kepada Syekh Muhammad. Keduanya akhirnya saling berbicara, berdialog, berdiskusi. Intinya Raja Muhammad bin Su'ud menerima dakwah Syekh Muhammad. Dan Syekh Muhammad menjanjikan, jika dakwah ini kau terapkan pada ya kekuasaanmu, kerajaanmu. Dan kala itu jazirah dipimpin raja-raja, sebagian kepala-kepala suku. Ya, Allah akan menolongmu, Allah akan memenangkanmu. Ya, dengan azam akhirnya kedua-duanya pun memulai dakwah. Berkata ketika itu Raja Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, andai kata dakwah ini ya aku ikuti, kemudian kita sebarkan bersama, apakah engkau nanti kelak akan meninggalkanku? Berkata Syekh Muhammad, tidak, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Darahmu darahku, ya, kemuliaanmu kemuliaanku. Maka mereka pun bekerja sama. Dakwah tersebar di distrik Dir'iyah kala itu, daerah Riyadh, tersebar, menjalar sampai ke suku-suku, kepala suku, dan banyak orang-orang terganggu. Mereka memerangi dakwah ini. Setiap yang memerangi dakwah ini diperangi kembali oleh Muhammad bin Su'ud. Maka sedikit demi sedikit, suku demi suku akhirnya takluk di bawah ya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Raja Muhammad bin Su'ud. Lambat laun kekuasaan semakin meluas. Terakhir peperangannya dengan Syarif Husain, raja yang menguasai Mekah, yang begitu kuat kesufiannya, begitu kental ya kesufiannya. Ya,
terakhir peperangan antara Raja Muhammad bin Su'ud dan Syarif Hussein. Akhirnya Syarif Hussein kalah, dia lari ke Irak. Ya, kemudian setelah itu bersihlah Jazirah semuanya di bawah satu pimpinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rajanya Muhammad bin Su'ud, dari satu orang. Dan sampai sekarang keberkahan terus-menerus sampai pada keturunannya. Tidak ada negeri di permukaan bumi ini yang lebih dekat kepada tauhid dan nilai-nilai tauhid, menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah daripada negeri Saudi Arabia. Berkat dakwah yang ikhlas, meski dia harus terusir. Ya, Turki Utsmani gemes geram mendengar perkembangan dakwah yang begitu hebatnya Jazirah Arabia. Dia khawatir pamornya menurun. Ya, kedengkian membuat dia merintahkan ketika itu ya pasukannya di Mesir untuk memerangi Saudi Arabia. Terjadi peperangan. Kaum muslimin di Jazirah Arabia mereka membela diri, dikirimlah ketika itu jenderal mereka Ibrahim Ba'as. Terjadi peperangan yang begitu dahsyatnya. Tapi jumlah mereka sedikit, sementara jumlah musuh banyak. Ya, Masya Allah. Sehingga cucu daripada Syekh Muhammad ini sebagai mereka harus mati. Ya. Yang saya inginkan bahwasanya dakwah ini pasti ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban para dai bersabar menunggu datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban para dai adalah terus-menerus istiqamah. Ya. Pasti Allah akan berkahi dakwah ini. Ya, subhanallah. Pasti 2002 dakwah kita di Batam ini tak banyak, kajian-kajian tak banyak frekuensinya, yang datang pun tak banyak, kurang dari 30 orang. Kemudian dengan taufik Allah semata dan karunia-Nya, lihat bagaimana perkembangan dakwah. Ya, semuanya bifadlillahi wa karamihi. Sehingga tersebar di mana-mana, tegak sekolah-sekolah. Semuanya bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ya, musuh-musuh berapa kali mencoba untuk memadamkan cahaya dakwah ini dengan berbagai macam makar, tapi Allah Jalla wa'ala akan menangkan agamanya. Jadi begitulah ikhwati fillah rahimakumullah. Naam, lanjutkan. Sanallahu ilaikum. Qala Ibnu Ishaq wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Walid bin al-Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wa bi Abi Jahl ibn Hisham fahamazuhu wastahza'uhu bih faghadahu dhalika sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala alaihi fi dhalika min amrihim walaqad istuhziya bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah hada tasliyatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi takdzibi man kadzdzabahu min qaumihi wa wa'dun lahu walil mu'minina bihi bin nasrati wal 'aqibati wal 'aqibati al hasanati fid dunya wal akhirah. Ya, Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah melewati Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham. Mereka memperolok-olok Nabi SAW ketika melewati mereka. Ya, hal itu membuat Nabi SAW marah. Maka Allah turunkanlah firman-Nya, ya, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Sungguh telah diperolok-olok juga wahai Muhammad Rasul sebelummu. Ini hiburan. Wa haqqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un. Maka tetaplah bagi orang-orang perolok para nabi, ya, hukuman bagi apa-apa yang telah mereka lakukan dengan tindakan melecehkan para rasul tersebut. Ya, bagaimana Allah binasakan kaum Nabi Lut. Ya, yang melecehkan Lut, kaum Nabi Nuh yang melecehkan Nuh, dan begitulah seterusnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, hadza tasliyatun lin nabi, ini hiburan untuk Nabi SAW. Ya, fi takdzibi man kadzdzabahu min qaumi, bagi orang-orang yang mendustakan dirinya daripada kaumnya. Dan Allah akan janjikan bagi Nabi kemenangan dan bagi orang-orang beriman. Ya, Allah SWT telah tentukan bahwasanya kala
al-aqibatu al-hasanah, ujung daripada perjuangan mereka adalah kemenangan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lihat lagi Syekh Muqbil bin Hadi. Ya, kita berkaca kepada dai-dai kontemporer. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala. Tamat dari Madinah S2. Kembali ke kampungnya. Berdakwah sendiri. Subhanallah. Dia buka markaz, ada berapa orang berguru kepadanya, 1, 2, 3, 4, 5, kembang dakwahnya. Akhirnya dari sekian murid-murid ini tersebar pula markas-markas di seluruh Yaman. Bahkan sempat di tempat beliau itu beribu pelajar dari seluruh dunia mengambil ilmu beliau, Syekh Muqbil bin Hadi. Dan sekarang semua markas-markas Ahlussunnah yang ada di seluruh Yaman adalah merupakan murid daripada Syekh Muqbil bin Hadi, satu orang saja. Ya, subhanallah. Inilah namanya dakwah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemenangan akan datang, tapi kita disuruh bersabar. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dilecehkan biasa, dituduh biasa, difitnah biasa. Tapi ujungnya adalah kemenangan Allah akan berikan kepada orang-orang beriman. Naam. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة الدعوة والبلاغ صابرا محتسبا مؤدبا إلى قومه النصيحة فلما مؤديا إلى قومه النصيحة فلما تمادوا في الشر وأكثروا الاستهزاء كفاه الله تعالى المستهزئين به فأنزل الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Dan begitulah Rasul terus menerus istiqamah dalam berdakwah, menyampaikan misi kepada kaumnya dengan sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Dan ini adalah merupakan modal kemenangan dakwah, mengharapkan ganjaran Allah semata, ikhlas. Dan itu adalah aziz dan dialah berat. Katakan ke Muhammad, qul la nas'alukum ajran. Katakan, kami tidak meminta daripada kalian upah atas dakwah ini. Ya. Ini adalah merupakan pilar-pilar keberhasilan dalam dakwah. Tidak meminta upah, tidak mengharapkan dunia. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya aku minta balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang akan memberikan keberkahan. Ya. Dia terus-menerus berusaha menyampaikan kepada kaumnya nasihat-nasihat. Tatkala kaumnya terus-menerus membangkang dalam keburukan, terus-menerus memperbanyak frekuensi mereka dalam memperolok-olok Nabi yang mulia SAW, maka Allah turunkan inna kafainakal mustahzin. Cukuplah kami ya Muhammad yang mengurusi orang-orang yang perolok-olokmu. Alladzina ja'aluna ma'allahi lan akhar. Mereka lah yang membuat ada tandingan bagi Allah dari Tuhan-Tuhan lain. Fasawfa ya'lamun. Nanti mereka akan lihat. Subhanallah. Tak lamanya ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, 10 tahun, 12 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Ya. 12 tahun tersebut mendapatkan tantangan, halangan, rintangan. Ya. Setelah 12 tahun hijrah, ya. Setelah hijrah hanya 8 tahun saja sudah berhasil Makkah ditaklukkan oleh Nabi yang mulia SAW. Hanya 8 tahun setelah terusir. Ya. Lihatlah bagaimana cepatnya perkembangan dakwah. Pada perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 319 orang. Jumlah musuh-musuh Islam 1000 orang. Kalah mereka. Pada perang Uhud jumlah kaum muslimin hanya 700 orang. Jumlah kaum kafirin 3000 orang. Tak kalah kaum muslimin. Pada perang Ahzab jumlah kaum kafirin 10.000. Jumlah kaum muslimin 3.000. Dari jumlah 319 naik 700 naik ke berapa? Setelah itu 3.000 kaum muslimin. Sementara musuh 10.000. Tiba-tiba pada tahun ke-8 Hijriah masuk kaum muslimin
dengan pasukan-pasukan Islam jumlahnya 10.000. Sementara 10.000 yang dahulu mengepung Nabi itu dari berbagai macam kepentingan. Di sana ada Quraisy dengan segala macam sekutu-sekutunya, ada Ghatafan dengan sekutu-sekutunya, ada Yahudi dengan sekutu-sekutunya. Ini Nabi sendiri dengan kaum muslimin 10.000 masuk ke Mekah, dikuasai Mekah dengan damai. Subhanallah, tak tertumpah darah, terjaga, semuanya dibebaskan Nabi SAW. Cepat perkembangan dakwah. Ya, subhanallah. 8 tahun saja berkembang Islam ke seluruh Jazirah Arabia. Nah, tafadhol Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Rukanah bin Abdi Yazid yusari'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Bakr Asy-Syafi'i bi sanadin jayyidin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala أن ركانة ابن عبد يزيد صار النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل مرة على 100 من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله faqama anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radda alaihi ghanamah. Ya, Rukanah bin Abdi Yazid, orang yang paling terkenal di tengah-tengah bangsa Arab, ahli dalam bergulat, bertarung, pendekar. Ya. Dan dia kafir kala itu. Dan dia mengajak Nabi SAW untuk duel tanding, fighting, bergulat, berkelahi. Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan sanad yang jayyid meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah berkata bahwasanya Rukanah bin Abi Yazid pernah mengajak Nabi SAW bertarung, ya, untuk bergulat, maka Nabi mengalahkannya 3 kali. Setiap kali dia kalah, dia berikan kepada Nabi SAW atas kalahnya 300 kambing, 100 kambing. Ya, kalah kasihnya 100, kalah kasihnya 100, kalah kasihnya 100. Kali yang ketiga, ya, Rasulullah menjatuhkannya. Ya, maka dia berkata, ya Muhammad, tak pernah ada orang dapat mengalahkanku dan menjatuhkanku ini. Ya. Dan tidak ada orang yang paling kebenci sebelumnya sebagaimana benciku kepadamu. Namun saksikanlah sekarang aku telah masuk Islam, bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Dan Rasul pun mengembalikan kambing-kambingnya. Naam. Rasul Quraisy ila akhbari Yahuda wa imtihanuhum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Hibban fi sahihi bisanadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qalat Quraisy lil Yahud a'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul faqalu saluhu 'anir ruh fasa'aluhu fanazalat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Kemudian utusan-utusan Quraisy mendatangi para ulama-ulama kaum Yahudi, pendeta-pendetanya. Tujuannya adalah untuk meminta dari mereka bocoran. Apa yang harus kami tanyakan kepada Muhammad untuk mengetes dia, mengujinya. Ya. Dan orang-orang Quraisy ini tahu Yahudi itu punya kitab, tak sama dengan mereka agamanya. Mereka musyrik, Yahudi agamanya jelas. Ada kitab Tauratnya, nabinya Musa. Tapi meskipun demikian, ya, dalam hal ini mereka bersekongkol, mereka bertolong-tolongan, punya kepentingan yang sama untuk melumpuhkan Islam, menghabisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Quraisy mengutus utusan-utusannya bertanya kepada kaum Yahudi, apa kira-kira ya yang kami tanyakan kepada Muhammad? Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih
Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, bertanya kaum Quraisy kepada kaum Yahudi, "A'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul." Berilah kami sesuatu pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada laki-lakinya, itu Muhammad. Maka berkata Yahudi, tanyakan kepadanya tentang ruh. Orang Quraisy tak pernah tahu tentang ruh. Ya, karena mereka musyrikun. Telah hilang ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka mereka datang kepada Nabi yang mulia SAW bertanya, jika engkau Nabi, jawab kami, apa itu ruh? Maka Allah turunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, tidaklah akan diberikan Allah ilmu kecuali hanyalah sedikit. Naam. Faqalu lam nu'ta minal ilmi nahnu illa qalila وقد أوتينا التوراة ومن يؤتى التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ya, ketika Allah mengatakan kepada Nabi kita, katakan kepada mereka Muhammad, kalian itu wahai orang Yahudi hanya diberikan Allah secuil ilmu saja, sedikit. Kalian tak menguasai tentang ruh sepenuhnya. Ya, maka berkatalah kaum Yahudi ini, kami telah diberikan Taurat, dan siapa yang diberikan Taurat berarti telah diberikan kepadanya ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Maka Allah turunkan, qul law kanal bahru, katakan Muhammad, sekiranya lautan itu semua midadan, dijadikan sebagai tinta di kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, ilmu Tuhanku, lanafidal bahru, saya lautan akan kering, qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum kalimat Tuhanku itu berakhir, sebelum selesai kalimat Tuhanku, ilmu Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, kalaupun sekiranya ya datangkan lagi lautan seperti itu pula, niscaya ilmu Allah tak akan pernah habis-habisnya. Kata Allah, min ba'di sab'ati abhur, walaupun ditambahkan 7 lautan. Bumi ini 2/3-nya lautan. Semua bumi ini jadikan tinta, semua lautan yang 2/3 memenuhi bumi ini jadikan sebagai tinta. Tuliskan kalimat Allah, tuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah habis ilmu Allah. Tambahkan lagi lautan serupa, tambahkan lautan serupa. 7 lautan pun semuanya menjadi ya tinta, dan semua pepohonan di bumi menjadi pena, tak akan pernah kering tinta tersebut. Ya, tak akan pernah hilang ilmu Allah SWT, habis ilmu Allah SWT, walaupun telah mengering lautan. Nah, ayatul ruhi makiyatun am madaniyah. Qultu waqa'a fi sahihain anna al-yahuda sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ruh wa huwa fil Madinah. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سألوه فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مكاني فلما نزل الوحي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ya, ayat tentang ruh ini apakah merupakan ayat diturunkan di Mekkah Makkiyah atau diturunkan di Madinah Madaniyah? Ya, qultu, berkata pengarang kitab ini, dalam riwayat yang terdapat di kitab Sahihain Bukhari Muslim, bahwasanya kaum Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh ketika Nabi telah tiba di Madinah. Ibnu Mas'ud menceritakan, tatkala aku bersama Nabi SAW berjalan ya di sebuah kebun, dan Nabi SAW ketika itu beristirahat dan dia bersandar ya di sebatang pohon kurma, tiba-tiba lewatlah serombongan orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata sebagian mereka kepada sebagian lainnya, tanyalah Muhammad, tanyakan dia tentang ruh. Apa itu ruh? Ya, berkata sebagian mereka, mengapa harus tanyakan kepadanya? Nanti dia akan datang dengan jawaban yang membuat hati kalian sakit. Ya, apa kebutuhan kalian kepadanya?
Jangan sampai dia menjawab, jawaban tersebut membuat kalian sakit, benci, tak suka. Ya, tapi tetap mereka ngotot. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh. Maka Nabi pun terdiam. Kata Ibnu Mas'ud, aku pun tahu Nabi SAW sedang datang kepadanya wahyu. Karena Nabi tak menjawab langsung, Nabi tak mengetahui tentang ruh sebelum Allah sampaikan kepadanya. Ya, kemudian turunlah ayat ya yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah akan diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Naam. قال الحافظ ابن كثير قد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه وحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjawab, ya, berkata, untuk menjawab ini ya kita katakan bahwasanya boleh saja telah turun ayat tentang ruh tersebut di Madinah 2 kali. Yang keduanya sebagaimana sebelumnya telah turun di Mekah. Ya, turun 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah turun kembali. Ya. Atau Nabi yang mulia SAW di kota Madinah membacakan kembali ayat yang pernah turun kepadanya di Mekah. Naam. وقال الحافظ في الفتح يمكن الجمع بأن يتعدى النزول بحمل سكونه في المرة الثانية بحمل سكوته أحسن الله إليكم بأن يتعدى النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك بأن ساغ هذا وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح. Ya, Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan mungkin kita kompromikan ya riwayat-riwayat ini bahwasanya terkadang turun ayat itu 2 kali, di Mekah turun, di Madinah turun. Atau mungkin saja Nabi SAW tak menjawab diam, dia meminta daripada Allah SWT, jangan-jangan ada tambahan ilmu baru tentang ruh ini. Ya, maka andai kata hal ini ya dibolehkan, demikianlah cara mengkompromikannya. Walaupun yang terdapat dalam Sahihyain itu tentunya lebih dekat kepada kebenaran, bahwasanya hal ini ditanyakan ketika Nabi SAW itu di Madinah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. إناد الكفار وموقفهم من القرآن الكريم. قال ابن إسحاق فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفوا من الحق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا ولجوا فيما هم عليه من الكفر فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون أي اجعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يوما غلبكم. Ya, bagaimana keras kepalanya kaum kufar dan bagaimana sikap mereka terhadap Quran. Berkata Ibnu Ishaq, tatkala Rasulullah SAW membawa kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka ketahui itu hak, mereka yakin yang dikatakan Nabi itu adalah kebenaran dan kejujuran Nabi SAW tidak pernah mereka ragukan. Ya. Dan mereka telah meyakini hakikatnya kenabian Nabi kita yang mulia SAW dengan berbagai informasi tentang perkara gaib yang ditanyakan mereka kepada Nabi, dijawab Nabi SAW. Ya. Mereka lihat apapun yang mereka lontarkan, Allah SWT akan berikan jawaban melalui Nabi SAW. Diturunkan firman kepada Allah, kepada Nabi-Nya yang mulia SAW. Akhirnya kedengkian mereka semakin menjadi-jadi, ya, dan semakin benci mereka untuk mengikuti Nabi yang mulia SAW. Mereka pun melampaui batas, ya, maka mereka meninggalkan dakwah Nabi secara terang-terangan. Kemudian mereka semakin dahsyat
api kebencian dan kekufuran mereka, sehingga berkatalah mereka tatkala tak mampu mereka mengalahkan Nabi dalam berhujjah, Quran selalu menjawab apa yang mereka tanyakan, bahkan mendatangkan perkara-perkara gaib yang tak pernah mereka ketahui. Maka jalan terakhir mereka mengatakan kepada sama mereka, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengarkan Quran. Walghaw fihi, ribut-ributlah kalian ketika Quran dibacakan Muhammad, ya, supaya tak terdengar oleh orang lain. Hingar-bingarlah kalian, walghaw fihi la'allakum taghlibun, semoga kalian menang mengalahkan seorang Muhammad ketika membacakan Quran. Mereka tahu efek Quran ini berbahaya, ya. Karena itulah orang-orang Quraisy pening bagaimana mereka menempelkan kepada Nabi SAW celah apa yang patut. Akhirnya mereka pun sepakat Muhammad itu ahli penyihir, dengan kata-katanya menyihir manusia, memisahkan antara suami dan istri, ayah dengan anak. Jangan dengarkan. Setiap jalan menuju Mekah mereka buat pos-pos penjagaan yang menghalangi orang-orang haji untuk mendengarkan Muhammad. Ada Muhammad, jangan dengar ya, bahaya. Itu yang mereka lakukan. Ya. Ij'aluhu lagwan wa batilan. Perolok-olok Al-Quran tersebut, angkatlah suara, hingar-bingarlah kalian. Wattakhidhu huzuwan la'allakum taghlibuna bidzalik. Ya, lecehkan, semoga kalian menang. Fa innakum in nadhartumu, kalau kalian mengajak dia duduk berdebat, khasamtumuhu yauman ghalabakum, pasti dia akan menang. Ini menunjukkan kepada kita ahlul batil syubhatnya itu lemah. Ya. Begitu berhadapan dengan kebenaran mereka kalah. Karena itulah banyak di antara mereka tak mau berdebat dengan para penimba ilmu, dengan para dai. Kenapa? Pasti kalah hujahnya. Tanyakan dalilnya apa? Terdiam. Ya, akhirnya tak bisa dalil pendek, dalil panjang, keluarkan parang. Ya, menunjukkan betapa kuatnya hujah Nabi yang mulia SAW. Karena Quran sudah berapa abad, ya, sudah 14 abad Islam ini tersebar. Yang namanya berbagai macam kesesatan tak akan pernah dapat mengalahkan kebenaran dari zaman ke zaman. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya. Kenapa di Mekah itu masih ada orang sufi? Ya, di Mekah itu juga ada keburukan. Di Mekah juga ada pencopet. Di Mekah juga ada pencuri, ada juga penjahat. Karena bumi tak bisa mensucikan orang. Yang mensucikan orang adalah amalannya. Tapi kita ya tidaklah melihat hal semacam ini. Di Mekah juga ada Abu Jahal, di Mekah juga ada Abu Lahab. Engkau mau negeri yang suci tak ada padanya kotoran, tak ada padanya keburukan, surga tempatnya, bukan di bumi ini. Ya. Mengapa di Mekah itu ada ya toko-toko kesesatan? Di mana-mana ada, namun mereka tak diberikan ruang dan gerak. Mereka berjalan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam.